Halo, selamat bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Bapak Hamdan Bashar di Jakarta. Bapak Hamdan Bashar saat ini adalah peneliti utama pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Sastra Arab Universitas Indonesia dan S2 pada Kajian Strategik Universitas Indonesia. Selain meneliti, Bapak Hamdan Bashar juga adalah dosen luar biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan di program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam UI. Pernah juga menjadi dosen luar biasa di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan mengajar mata kuliah kajian kawasan Timur Tengah dan Afrika di Sesko TNI Bandung. Sekaligus juga adalah penasehat ISMES atau Indonesian Society for Middle East Studies. Bapak Hamdan Bashar adalah penulis aktif sejumlah publikasi seperti jurnal dan artikel koran, dan beberapa buku yang diterbitkannya di antara lain adalah Ulama dan Kekerasan Politik, Kasus Pemilu 1997 dan 1999 di Pekalongan, Keamanan di Wilayah Sumbu Pendek, dan Pertarungan dalam Berdemokrasi, Politik di Mesir, Turki, dan Israel. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hamdan Bashar seputar dinamika politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah di tengah pandemi COVID-19, serta masa depan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara di kawasan ini. Simak perbincangan saya dengan Bapak Hamdan Bashar berikut ini. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan saya di podcast saya ini, Pak. Saya senang sekali bisa akhirnya mengundang Bapak ya selaku salah satu ilmuwan terkemuka di Indonesia untuk kajian Timur Tengah ya Pak ya, dari sekian beberapa ilmuwan atau scholar senior yang pernah mengajar saya senang sekali akhirnya bisa mengundang Bapak dan berdiskusi di forum podcast saya ini. Terima kasya banyak Pak. Sehat ya Pak ya, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Amin, sehat terus. Oke. Gimana di LIPI Pak? Sudah mulai masuk kantor atau apa sekarang masih working from home kan untuk penelitinya? Kami masih di rumah, kerja di rumah, sudah sejak bulan Maret, jadi sudah berapa bulan? Sudah hampir 6 bulan ya Pak ya? Setengah tahun, tapi kerjaan tidak habis-habis juga karena terus WFH ini kan malah kadang-kadang melebihi waktu kadang-kadang. Iya ya Pak ya, betul, lebih produktif ya, lebih produktif dan bahkan kadang overtime ya Pak ya. Malam pun masih kerja ya karena tidak ada kendala jarak kadang ya. Malam yang penting nyambung ada hubungan internetnya ya sudah. Oke, iya. Dan rasanya memang kalau sebagai peneliti dimanapun kita bisa bekerja ya Pak ya, di rumah dengan internet pun tidak ada halangan. Betul. Bisa anywhere, anytime gitu. Iya betul Pak. Oke. Begini Pak, saya ingin sekali berbincang-bincang lebih jauh dengan Pak Hamdan tentang kawasan Timur Tengah di masa COVID-19 ini Pak ya. Setiap kawasan itu kan mengalami tantangannya masing-masing Pak dalam menghadapi wabah ini yang memang unprecedented ya Pak ya. Tidak ada yang satu negara ataupun kawasan di dunia ini yang siap menghadapi wabah dalam skala yang sangat masif dan perkembangannya itu bisa tiap hari situasinya berganti dengan sangat cepat seperti ini. Kita lihat misalnya di Eropa ya Pak ya, terjadi ketidaksiapan di kawasan ini. Padahal kita lihat bahwa Eropa adalah sebuah kawasan dengan regionalisme yang mungkin paling baik di dunia dan paling siap ya Pak ya dengan instrumen EU-nya tersebut. Tapi terlihat bagaimana Eropa pun luar biasa berjuang gitu untuk mengatasi wabah ini dan bahkan akhirnya kelihatan bahwa tiap negara sendiri-sendiri itu ya Pak ya menyelesaikan masalahnya dan kohesivitasnya akhirnya berkurang gitu dalam kerjasama kawasan ini. Nah, bagaimana untuk kawasan Timur Tengah Pak? Mengingat bahwa setiap kawasan itu kan pasti punya karakteristik sendiri termasuk Timur Tengah. Dan Timur Tengah ini kan sebetulnya sudah pernah mengalami sebuah wabah sebelumnya ya Pak ya, MERS ya. MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome itu ya beberapa tahun yang lalu. Nah, sebagai pengamat Timur Tengah bagaimana Pak Hamdan melihat kawasan ini menghadapi pandemi COVID-19 ini Pak dengan melihat karakteristik khusus dari ekonomi dan politik serta kerjasama di kawasan ini Pak? Baik, makasih Mbak Amalia. Tampaknya karena Timur Tengah juga tidak bisa secara bareng-bareng, Mas. Artinya kawasan kerjasama ya. Kenapa? Karena memang
pada dasarnya kawasan ini juga sudah terpecah-pecah ya. Artinya karena konflik ya, masa malah itu ya, ada konflik ya. Jadi inilah akibatnya ketika ada juga pandemi COVID ini juga mereka akhirnya tertampaknya sendiri-sendiri jadi kerja apa namanya negara masing-masing, tapi kemudian ada beberapa negara yang saling kerjasama, artinya saling membantu dalam arti tidak kawasan tapi lebih ke bilateral seperti itu. Jadi ini kondisi seperti itu kawasan, tambah lagi konflik juga belum selesai. Jadi agak repot seperti kawasan yang di utara Suriah atau di selatan Yaman, itu kan kondisinya jadi agak sulit misalnya ketika mau ada kerjasama berkaitan dengan mengatasi pandemi COVID ini. Tapi walaupun demikian sebenarnya menarik juga ketika ada sebuah semacam kajian tentang bagaimana masalah ini diatasi oleh masing-masing negara. Jadi ada sebuah kajian yang mengkaji 200 negara dari berbagai kajian, dari berbagai wilayah. Jadi itu dilakukan oleh Deep Knowledge Group tapi kajiannya sudah sekitar bulan Juni lalu ya. Jadi bisa juga kita bisa lihat ya di sini ada berdasarkan kawasan juga karena kajian itu kemudian dipecah-pecah. Ada kawasan Asia dan Pasifik, ada kawasan Eropa, kawasan Middle East and North Africa, kawasan Amerika Utara, kawasan Amerika Tengah dan yang lain termasuk Sub-Saharan. Ini dari kajian itu dari 200 negara itu saya mungkin itu ternyata dalam kajian grup ini dibagi menjadikan ada 4. Ada tier yang 1, tier 2 dan tier 3 dan tier 4. Dan di tier 1 itu atau tingkat 1 ini ada 20 negara dan kemudian di tier 2 20 negara juga. Tier 3 itu ada 60 negara dan tier 4 adalah 100 negara. Kita Indonesia masuk ke dalam tier 3 yaitu urutan ke saya lihat ya. Indonesia itu masuk ke urutan ke 97. Nah, yang saya kembali ke misalnya kawasan Timur Tengah, dari pembagian itu ternyata ada negara Timur Tengah yang kemudian menduduki posisi cukup masuk yang di atas kelompok yang satu, yang 20 negara. 20 negara teratas ya Pak ya. Itu. Nah, Israel misalnya menduduki posisi yang negara ketiga. Kemudian Uni Emirat adalah yang ke-11. Kemudian Arab Saudi adalah ke-17. Kemudian dan seterusnya. Ini artinya apa? Ada beberapa negara di Timur Tengah juga yang dari sisi keamanan ketika mengatasi mengatasi masalah COVID ini dikategorikan menurut mereka ini menjadi cukup baik. Nah, dasar pembagian itu menurut apa? Kalau di tier pertama itu menggunakan sekitar 130 parameter. Ya cukup banyak sebenarnya parameternya. Dari indeks kategori yang ada 6 ya. Jadi ini lumayan juga artinya dari sisi misalnya cara kesiapan mengatasinya, jadi karantin efisiensi seperti apa, governing efficiency of risk management seperti apa, monitoring and direction seperti apa, healthcare readiness seperti apa, dan regional resiliency seperti apa, dan emergency preparedness juga seperti apa. Ini dari 6 kelompok ini kemudian dipecah-pecah lagi. Nah ini kan menarik. Israel masuk ke nomor 3. Nomor 1 adalah Swiss. Jadi kan jadi artinya ada juga melihat bahwa di negara Timur Tengah ada juga yang cukup misalnya bagaimana cara mengatasi masalah ini.
Contohnya yang juga walaupun misalnya Arab Saudi menduduki posisi ke-17 itu kan juga cukup ketat ya. Cukup ketat. Kita yang belum lama ini kan kemudian bisa melihat bagaimana misalnya haji itu pun akhirnya akan dilarang juga. Artinya Pak, tidak bisa datang ke sana. Mbak Amelia bisa membayangkan kalau haji diadakan itu 2 juta, sekitar hampir 2,5 juta atau ya 2,4 juta orang berkumpul di same place ya, di satu tempat yang sama. Misalnya ketika di Arafah atau ketika di Mina berkumpul itu akan ada penularan. Sehingga haji kemarin hanya cuma 1.000 orang. Iya, itu pun dari domestik kan Pak ya, dari dalam. Dan nggak hanya dan hanya yang orang yang sudah tinggal di Arab Saudi betul, ya. Itu dari 1.000 orang itu hanya 300 orang domestik Arab Saudi, kemudian yang 700 orang dari WNA yang tinggal di Arab Saudi. Dari Indonesia menurut kabar sekitar enggak sampai 20 orang dari Indonesia sendiri. Yang kebetulan sudah tinggal di sana, mungkin ada yang mengajar dan sebagainya. Ini begitu sangat ketatnya, makanya Arab Saudi ini memang memperlakukan ketat sekali. Karena kalau dilihat terkonfirmasi positif harian di Arab Saudi kan cukup banyak, antara 2.000 ke 3.000. Jadi kalau soal jumlah memang selalu di atas kita, tapi bagusnya di Arab Saudi yang meninggal tuh less than 1%. Angka kematiannya kecil. Jadi Pak, ya? Angka kematiannya itu kurang dari 1%. Jadi ini artinya apa? Bagaimana kesiapan mereka kalau ada sesuatu. Lalu tadi healthcare readiness-nya seperti apa dan sebagainya. Jadi ini tapi sayangnya memang kerjasama kan belum begitu solid ya. Memang ada sih, memang ketika kemudian butuh APD misalnya, Turki juga pernah ngirim juga ke wilayah lain, ke Iran dan sebagainya. Kita tahu di awal-awal kejadian ini pandemi kan yang menonjol adalah jumlah itu kan di Iran. Ya betul, salah satu yang terbesar ya Pak ya. Di Iran itu ya, kenapa di Iran? Karena di Iran itu waktu awalnya agak abai. Kenapa abai? Karena pas 21 Maret itu kan hari rayanya Persia, yaitu ada Nowruz namanya. Jadi itu hari raya yang kalau bahasa kita mungkin lebaran gitu. Sehingga ketika baru terjadi, kemudian langsung ada kejadian, jadi akhirnya langsung tinggi. Nah waktu itu kemudian Turki memberikan bantuan mengirimkan APD dan sebagainya. Jadi ini kira-kira seperti itu Mbak Amalia. Jadi ada, tapi jadi secara kawasan tidak ada kerjasama yang secara keseluruhan bareng-bareng belum ada, tetapi secara sendiri-sendiri atau mungkin bilateral ada. Jadi ini sementara seperti itu kira-kira ketika beberapa negara di Timur Tengah mengatasi pandemi COVID. Tapi tentu kalau kita melihat dari sisi yang negara konflik seperti tadi saya singgung Suriah maupun yang Yaman itu kan agak susah, itu posisinya di bawah itu. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Amalia secara agak besarnya. Terima kasih banyak penjelasannya Pak. Jadi memang kalau secara kohesivitas kawasan itu kurang ya Pak ya, mengingat bahwa banyak sekali negara-negara ini yang masih berjuang juga untuk keluar dari konflik yang berkepanjangan. Tapi kemudian surprisingly gitu ya Pak ya, ada beberapa negara yang menduduki posisi teratas dalam penanganan COVID-19 ini gitu ya, yang dikategorikan cukup baik gitu, seperti Israel, Uni Emirat Arab, serta satu lagi itu Arab Saudi ya Pak ya. Dan di sini Arab Saudi tentunya di sini penting sekali untuk umat Islam ya, bagaimana Arab Saudi berhasil kemudian untuk bisa melakukan manajemen haji pada tahun ini tetap dilakukan walaupun jauh berkurang jumlahnya dan dengan protokol yang sangat ketat ya Pak ya saat itu. Ya, sangat berkurang dari 2,5 juta menjadi 1.000 itu kan jauh sekali. Drastis sekali memang Pak ya. Jadi ini haji yang paling apa ya? Paling sepi barangkali dalam sepi. Jadi ketika jumrah itu
sudah baris-baris gitu, sudah baris dan sepi, kira seperti itulah. Oke, mungkin nanti kapan saya bisa undang Pak Hamdan lagi, mungkin kita khusus berbincang-bincang tentang hal ini Pak ya, bagaimana manajemen ibadah ini gitu ya, yang merupakan salah satu kekhasan Arab Saudi atau kawasan ini ya Pak ya, dan mungkin salah satu revenue juga yang cukup besar bagi Arab Saudi itu harus diadaptasikan sedemikian rupa dalam menghadapi wabah ini ya Pak ya. Tapi itu tadi karakteristik umum dari secara umum dari kawasan Timur Tengah yang tentunya kalau saya pribadi melihat itu memang menjadi tantangan di setiap kawasan di dunia ini ya Pak ya, kerjasama itu menjadi lebih longgar dan setiap negara menjadi seandainya ada kerjasama akan lebih mudah ini jalannya. Betul. Tapi sayangnya mereka masih ada kendala politik ya. Betul iya. Dan setiap negara sepertinya juga lebih cenderung untuk memprioritaskan kepentingan nasionalnya dulu nih Pak ya, ketimbang untuk mengadakan kerjasama gitu, karena banyak sekali yang harus dilakukan untuk kepentingan dalam negerinya gitu, seperti faktor kesehatan, vaksin, obat-obatan dan lain-lain. Oke Pak, nah salah satu dampak dari COVID-19 ini kan adalah menurunnya harga minyak nih Pak ya, sebagai salah satu komoditas penting bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, yang tentunya akan berdampak pada kondisi ekonomi di kawasan ini. Kita tahu kalau aspek ekonomi sudah terganggu itu biasanya merembetnya ke politik nih Pak ya, apalagi yang urusannya sama minyak nih Pak, sama energi kan. Nah, bagaimana Pak Hamdan melihat dampak penurunan ekonomi bagi stabilitas di Timur Tengah Pak, terutama kemarin yang baru-baru terjadi itu kan ada insiden ledakan bahan bakar itu ya di Lebanon ya, yang berakibat hilangnya banyak sekali nyawa gitu, dan rakyat di sana kelihatan sangat gusar gitu kan dengan pemerintahnya. Bagaimana bisa abai, bisa teledor dalam memanage bahan bakar gitu dalam jumlah yang sangat besar, kok bisa gitu kan di kawasan pemukiman. Dan Lebanon seperti kita tahu adalah negara yang cukup demonstrasi protesnya kan cukup kencang ya Pak ya, disuarakan gitu oleh rakyatnya untuk menuntut perubahan. Negara fragile Negara fragile, betul. Belum lagi kemarin Uni Emirat Arab mau buka hubungan dengan Israel nih kan, pastinya sudah ya, dan beberapa negara kan di Timur Tengah juga masih berkeberatan ya tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Bagaimana nih Pak melihat dampak dari penurunan ekonomi akibat COVID-19 ini? Ada kemungkinan terjadinya Arab Spring 2.0 Pak? Jilid 2 menurut Pak Hamdan gimana kira-kira nih Pak? Ya, baik Mbak Amalia. Kalau kita melihat penurunan harga minyak, memang sekarang ini sekitar Maret 2020 ini cukup terjun bebas. Tapi sebenarnya kita bisa melihat sekitar 4 tahun yang lalu, 2016 juga gitu, agak turun, agak anjlok ya. 2016 itu minyak dunia juga turun agak parah. Jadi misalnya kalau kita melihat tahun 2012 kan minyak sampai 120-an ya per barel itu. Dan kemudian ketika Januari 2016 itu terjun bebas sampai di bawah less than $40, di bawah $40. Kalau sekarang malah di bawah lagi, sekarang sudah naik lagi. Sekarang per hari ini kan kira-kira $43 ya, atau per hari kemarin. Ketika itu juga membuat gusar negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah, terutama wilayah Teluk ya, sehingga di wilayah Teluk itu timbul apa yang disebut sebagai Arab Saudi misalnya mengeluarkan visi 2030 ya. Iya, betul. Jadi kemudian Uni Emirat juga seperti itu, Qatar seperti itu, dan juga seperti itu. Ada istilahnya visi. Dan visi-visi itu yang mereka kemukakan itu adalah sebenarnya mereka mau mendiversifikasi minyak dengan produksi lain, sehingga tidak hanya tergantung kepada minyak. Dan sasarannya kemudian adalah pariwisata. Itu makanya Arab Saudi gencar-gencaran melakukan ke situ, ke arah pariwisata seperti itu. Nah, memang kemudian harga minyak kan agak naik lagi ya. Kita lihat tahun 2018 naik, kemudian 2019 ya naik turun lah. Nah, betul, kemudian tahun 2020 ini karena ada COVID semakin turun lagi lah. Apakah ini akan menyebabkan kemudian misalnya yang Mbak Amelia tanyakan berkaitan dengan semacam Arab Spring kedua? Kemungkinan sih mungkin tidak ya.
Kenapa tidak? Karena sebenarnya Arab Spring yang terjadi pada 2010, 2011, 12, 13 itu kan lebih karena sebenarnya memang ada masalah ekonomi, tapi dalam masalah-masalah kekuasaan yang terlalu lama. Ya, lama dalam kasus Mesir, kemudian belum bermula dari Tunisia, kemudian ke Mesir, kemudian ke Libya, itu kan seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ketidakpuasan ekonomi digunakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang lama itu. Nah, sekarang ini mungkin memang kondisinya turun. Sebenarnya kalau mau dikatakan yang paling menderita mungkin ya penghasil minyak yang paling banyak yaitu Arab Saudi, ya, karena Saudi itu sangat menderita, termasuk juga tahun 2016 lalu kan juga menderita juga, sekarang juga menderita lagi, tapi mereka kelihatannya tetap bertahan, dan masyarakatnya ini kan kalangan menengah, sebenarnya menengahnya tidak cukup untuk kemudian mendongkral kekuasaan. Jadi apalagi di negara-negara Teluk itu adalah negara-negara yang sifatnya kerajaannya agak susah. Kasus tahun 2010, 2011 ketika misalnya di Bahrain saja itu kemudian ada semacam imbas Arab Spring, itu toh kemudian bisa diamankan oleh Arab Saudi, negara besar di kalangan Teluk. Nah, untuk sekarang ini menurut perkiraan saya mungkin tidak mengarah ke sana. Walaupun memang rakyat cukup menderita, tapi kemudian kelihatannya subsidi dinaikkan. Kemudian kalau kasus di Arab Saudi adalah kalangan atas itu diminta untuk ditarik terus, sehingga beberapa orang atau beberapa pangeran kalau di Arab Saudi kemudian ada yang dituduh macam-macam, ditahan dan sebagainya supaya mengurangi konsumsi dan mengurangi gap terhadap rakyatnya, mungkin seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan karena dengan harga minyak turun, memang penghasilan akan turun, tapi mereka sudah sebenarnya memulai mendiversifikasi usaha lain ke pariwisata, tapi juga karena dampak COVID kan juga turun juga. Kemungkinan akan ada Arab Spring 2.0 mungkin tidak ya, kemungkinan tidak ya, karena alasan saya kalangan menengahnya yang biasanya sebagai pendobrak itu mungkin tidak mengarah ke sana, belum mengarah ke sana gitu. Karena biasanya kan yang akan mendobrak itu kalangan seperti itu. Kalau kalangan bawah walaupun menderita biasanya ya sudah, karena emang nggak bisa seperti itu. Oke, mungkin itu yang kalau di masalah lain yang tadi disinggung dengan Libanon misalnya, saya singgung ya. Kalau mau digabungkan sekaligus barangkali Libanon, memang kasus Libanon itu secara politik memang sejak kelahiran mereka, Libanon itu terlahir sebagai negara yang sangat rentan. Rentan politik, kenapa? Karena dasar pembagian kekuasaan, power sharingnya itu adalah berdasarkan adalah kelompok ya. Sampai sekarang masih aku itu misalnya presiden adalah harus dari Kristen Maronit, perdana menteri harus Islam Sunni, ketua parlemen harus Islam Syiah, seperti itu masih dilakukan. Kemudian apalagi ada perincian macam-macamnya. Nah, memang kemudian di sana sebenarnya sudah protes masalah ekonomi kan dari yang lalu ya, ketika dipimpin oleh Perdana Menteri misalnya Saad Hariri ya. Saad Hariri itu kan sebenarnya putra dari Rafiq Hariri. Rafiq Hariri itu yang terbunuh di bom pada tahun 2000 lupa saja, di 2005 atau 15 ya, lupa saya ya. Karena saya kebetulan pas saya ke Libanon tahun 2005, sorry. Saya ke Libanon, ada penelitian tahun 2016 saya ke sana melihat posisi ketika di bom. Nah, yang ini memang saya katakan agak rentan ya. Nah, kemudian tapi masalahnya nggak bisa mereka kemudian bisa bebas bersaing untuk menuju ke power, kekuasaan, karena sudah dibatasi oleh konstitusi yang membagi-bagi kekuasaan. Maka di sana kalangan sana mengatakan ini sebenarnya di Libanon tidak ada demokrasi, karena demokrasinya demokrasi yang sudah
terbagi-bagi seperti ini. Ya, memang mereka pernah mengalami ketika kemudian tarik ulur siapa yang menjadi presiden, walaupun dari kalangan Moronit kan tetap saja ada beberapa kelompok. Ya. Malah akibat peristiwa kemarin itu, ledakan itu memang betul itu agak abai. Perdana Menteri yang terakhir kan Hasan Diab kan akhirnya mengundurkan diri kan. Mengundurkan diri dan kemudian kalau nggak salah kemarinnya lagi sudah ada Perdana Menteri baru dari kalangan Sunni juga. Tapi dari kalau Hasan Diab juga dari kalangan akademisi, kalau yang baru ini saya mohon maaf lupa namanya, itu dari kalangan diplomat. Sebelumnya dia menjabat sebagai dubes Libanon di salah satu negara di Eropa. Diharapkan bisa meredam karena kemudian beberapa kelompok mendukung itu. Memang jangan lupa seperti katakan tadi untuk kasus politik di Lebanon itu kerentanannya kan cukup tajam. Kalau Mbak Amalia misalnya pergi ke Beirut, ibu kota Lebanon, akan terasa di mana itu segregasi kehidupan pun terasa sekali. Berdasarkan wilayah, Pak, atau ada pembagian berdasarkan wilayah ini? Berdasarkan identitas. Jadi saya kebetulan waktu di sana itu misalnya ke wilayah yang dihuni oleh orang-orang Maronit. Wah, ini kalangan-kalangan mewah, elit. Jadi kemudian kalau kita masuk ke wilayah-wilayah orang Hizbullah itu beda lagi. Sudah ada barrier ininya, masuk aja sudah ada barrier. Dan sudah lebih turun lagi, apalagi kalau masuk ke wilayah yang di mana orang-orang Palestina ada. Itu kan ada juga di sana, itu lebih kumuh. Di Sabra Shatila itu yang dulu tempat tahun 1982 itu saya juga ke sana kebetulan, itu kondisinya ya sangat bawah. Jadi sebenarnya memang dari sisi kehidupan sosial sangat jauh, tapi mereka tidak bisa apa-apa ketika harus menyuarakan suara mereka karena ada masalah konstitusi itu. Jadi menyuarakan mau mengganti pemimpin secara demokratis itu di Lebanon agak sulit. Paling-paling yang memang didorong ini adalah Perdana Menterinya karena dia kan sebagai kepala pemerintahan ya. Jadi diojok-ojok seperti kasus kemarin ketika ada ledakan kecelakaan yang sebenarnya itu tidak perlu juga kalau itu diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya tidak perlu karena itu sebenarnya sudah mengendon di situ sudah cukup lama. Cukup lama itu karena sebenarnya itu asalnya bukan itu bahan kimia, itu kan diambil dari tempat lain, mau dibawa ke satu negara di Afrika. Kemudian kapalnya itu harus berhenti di situ karena ngambil sesuatu, akhirnya kemudian masalah berusak dan sebagainya. Sehingga setelah rusak diturunkan di pelabuhan dan di situ mau diangkat lagi tidak ada bisa ngangkut. Sebenarnya memang sudah bahaya itu sudah agak lama di situ. Jadi memang sebenarnya bahan itu diambil dari salah satu negara di Rusia lah, saya lupa persisnya. Sebenarnya kalau mau rute aslinya karena dia mau ke salah satu negara Afrika, tidak perlu masuk ke Libanon, turun aja langsung ke Laut Tengah. Tapi dia mampir dulu karena mau ngambil sesuatu. Jadi kayak semacam transit aja sebetulnya Pak ya kemarin itu ya. Awal muasalnya, tapi kemudian kapal yang membawa itu karena kapal sudah tua dan sebagainya, akhirnya malah justru kemudian tidak bisa berangkat lagi, akhirnya bocor, akhirnya itu diangkut ke pelabuhan. Bahan itu setelah diangkut akhirnya menjadi masalah. Ini hal-hal kayak gitu. Kembali lagi, walaupun kondisi seperti itu, kondisinya timpang untuk mendorong menjadi Arab Spring, saya kira mungkin lebih jauh lagi di kasus di Lebanon. Mungkin begitu. Iya, terima kasih Pak Hamdan. Tadi poin Pak Hamdan menarik sekali ya bahwa Arab Spring 2.0 gitu ya, atau bentuk demokratisasi lainnya gitu akan sulit terjadi di Timur Tengah selama kaum menengahnya sendiri tidak berpartisipasi secara aktif seperti itu Pak ya, dan kelas menengah kemudian menjadi pasif karena apa nih Pak? Karena memang
dibungkam atau kemudian punya prioritas lain selain kemudian melakukan aktivisme untuk demokrasi atau apa? Saya jadi tertarik nih Pak kalau untuk profil middle class di Timur Tengah ini. Ya, middle class-nya tentu diberikan sesuatu oleh penguasa. Oke. Kemudian diberi mainan sendirilah gitu. I see, okay. Kemudian ya mungkin ada diberikan bisnis atau sedikit kekuasaan dan seperti itu. Karena kaum yang atasnya itu kan supaya aman. Nah, kecuali kalau seperti kasus yang Arab Spring yang itu kan juga karena terlalu lama sehingga kaum kalangan ini kan sudah juga nggak kuat kedorong dari bawah, apalagi menggunakan akhirnya alat-alat medsos yang yang bisa membangkitkan. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu terjadi di kawasan Timur Tengah, kalangan menengah. Jadi contoh yang sebenarnya ya ini kalau mau ngomong terbuka juga ya nggak apa-apa nih sekarang ya. Misalnya Arab Saudi itu sekarang agak rentan juga. Rentannya kenapa? Karena pangerannya itu banyak sekali. Pangerannya banyak sekali. Nah, sementara prince-nya ini adalah yang kalau diurutkan itu agak ke bawah. Jadi MBS itu Muhammad bin Salman kan agak ke bawah. Ada yang menengah, paman-pamannya itu ada. Makanya kemudian MBS melakukan sesuatu tindakan agak keras juga ketika kemudian beberapa pangeran-pangeran itu kemarin ditahan ya, untuk mengurangi resiko gejolak seperti itu. Jadi ini kira-kira seperti itu kasus misalnya di Arab Saudi ya. Karena kan mereka juga sebenarnya secara ekonomi sudah terpuaskan, tapi kan secara kekuasaan kemudian tiba-tiba dilangkai dari seorang yang lebih muda kan. Nah, tapi kemudian buru-buru diambil gitu. Nah, ini ada tindakan seperti itu, kasus di Arab Saudi ya. Ini kalau kita menyinggung tentang Uni Emirat mungkin yang berkaitan dengan Israel, sebenarnya tadi seperti Mbak Amina katakan, sebenarnya memang mereka punya alasan lain ya, punya alasan tertentu. Kita tahu semua negara-negara di Timur Tengah itu kan awalnya memang mendukung Palestina dalam perjuangan berhadapan dengan Israel. Tapi kemudian dengan cerdiknya Israel kan selalu mendekati satu-satu ya, satu-satu. Jadi kalau berjamaah itu biasanya akan susah, maka satu-satu. Kita tahu tentu Camp David kemudian berhasil Mesir masuk ke perdamaian dengan Israel. Kemudian berikutnya lagi 94 Yordania. Kemudian berikutnya lagi ya. Nah, sekarang Uni Emirat ya. Nah, kalau ditanya kenapa Uni Emirat kemudian kok ke sana gitu. Saya kira gini, ada suatu analisis saya lupa siapa gitu yang cukup agak menarik, bahwa ini ada kaitannya dengan sebenarnya kondisi persaingan regional antara Arab Saudi dan Iran. Nah, kemudian kita tahu sebenarnya Mbak Amelia juga bisa melihat barangkali bagaimana ada Arab Saudi, ada Iran, kemudian ada posisi Qatar, kemudian Uni Emirat. Uni Emirat dan Qatar itu kan sama-sama di negara Teluk ya. Dan sebenarnya Uni Emirat, Qatar itu dan Arab Saudi dan 6 negara di sana itu kan dalam GCC ya. GCC sekarang ini kan menjadi tidak bisa berjalan dengan baik karena kemudian negara-negara itu mengucilkan Qatar. Tapi apa yang dilakukan oleh Qatar? Qatar kemudian lebih dekat kepada Iran. Betul. Nah, kemudian juga lebih dekat dengan Turki. Nah, oleh karena itu Uni Emirat juga sebagai tadi sudah saya katakan di awal ingin mengembangkan ekonominya berhadapan dengan Qatar. Qatar itu negara lebih kecil sebenarnya. Penduduknya Qatar itu kan yang orang dalam negerinya berapa ratus ribu saja, sekitar 400.000. Tapi kan kekayaan mereka paling tinggi. Nah, ini kemudian mendekat ke bisnis yang ada di Israel ya. Nah,
permasalahannya apa sebenarnya? Ada juga masalah lain. Mungkin Mbak Melia ingat tahun 1979 ketika ada revolusi Iran, kalangan-kalangan yang tidak pro Ayatullah di Iran itu juga kan banyak yang pergi, termasuk ada juga yang pergi ke Uni Emirat. Orang-orang yang nah orang-orang ini kemudian belakangan ini tiba-tiba kemudian mengambil ada namanya bisnis properti di wilayah Iran bagian selatan. Ada apa di saat itu? Nah, itu adalah ada kaitannya sebenarnya. Jadi mau masuk ke Iran, orang Iran yang dulu eksodus mau balik lagi dan membeli properti di sana, tapi modalnya adalah dari Uni Emirat yang berkaitan dengan Israel. Sedikit bulat memang, tapi seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini untuk masuk ke wilayah Iran supaya ada keterpengaruhan. Karena bagi Israel, Iran itu kan menjadi sebuah negara yang menghantui kehidupan Israel kan. Jadi makanya ketika tahun 2015 misalnya masalah nuklir Iran selesai oleh Obama, itu Israel sangat takut. Kemudian ketika Trump berkuasa di Amerika, masalah itu dimunculkan lagi. Kembali, betul. Karena kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Obama terus berjalan, Iran itu akan secara ekonomi akan naik dan akan membahayakan atau menakutkan tepatnya Israel. Ini saya ngomong sedikit-sedikit karena mungkin waktunya. Iya, terima kasih banyak Pak Hamdan atas penjelasannya. Jadi tadi sebetulnya pertanyaannya tentang bagaimana proses demokratisasi gitu Pak ya, apakah mungkin akan terjadi Arab Spring 2.0, tapi kemudian Pak Hamdan juga menambahkan tentang situasi terkini yang terjadi di Lebanon setelah ledakan bahan kimia itu tadi ya Pak ya, dan juga situasi yang terjadi di Uni Emirat Arab setelah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang ternyata tidak jauh-jauh juga sebetulnya berkaitan juga dengan konstelasi geopolitik di kawasan tersebut dengan Iran ya Pak ya. Nah ini Pak pertanyaan terakhir menyangkut negara kita nih Pak dengan Indonesia. Indonesia kan sudah cukup lama menjalin hubungan dengan kawasan Timur Tengah dan ya tentunya dengan negara-negara di kawasan tersebut ya Pak ya. Ada beberapa prioritas kerjasama ya, seperti energi dan lain-lain. Nah setelah COVID-19 ini Pak, menurut Bapak bagaimana masa depan kerjasama antara Indonesia dan kawasan dan negara-negara di kawasan Timur Tengah ini, mengingat bahwa sepertinya kan akan ada perubahan tren ya Pak ya untuk kerjasama internasional. Salah satu contohnya nih misalnya negara mungkin akan lebih menginvestasikan banyak untuk infrastruktur IT misalnya, karena kan kemudian itu ternyata menjadi kebutuhan yang sangat mendesak gitu ya pada saat pandemi ini, karena banyak hal harus dilakukan dari rumah. Atau juga salah satunya adalah misalnya tentunya aspek kesehatan, di mana di awal-awal APD itu sempat langka kan Pak ya, dan kemudian sekarang tiap negara berusaha dengan sangat keras untuk bisa memproduksi vaksin. Nah, bagaimana Pak Hamdan melihat masa depan kerjasama antara Indonesia dengan kawasan ini Pak setelah terjadinya COVID-19 ini? Baik, makasih Mbak Melia. Tampaknya sih kalau kerjasama kita dengan negara-negara di Timur Tengah akan berjalan, karena sebenarnya kita relatif nggak ada masalah dengan mereka semua, walaupun mereka ada masalah kawasan, ada Iran, ada Saudi dan kita dengan negara-negara itu nggak ada masalah juga dengan Turki dan sebagainya. Setahu saya ada juga usaha kerjasama tadi. Jadi karena rupanya di sana juga seperti di Uni Emirat Arab juga ada pengembangan vaksin juga kalau salah ya. Jadi kita kalau salah ada penjajakan kerjasama ke situ. Jadi seingat saya ada pembicaraan di sana, walaupun memang belum terlalu clear ya. Jadi perkiraan saya adalah setelah ini masalah tetap yang akan digarap kita adalah energi masih tetap. Energi masih jadi prioritas ya Pak ya. Jadi tetap ya, karena bagaimanapun Timur Tengah kan kekuatan energi tetap tinggi. Artinya kita masih butuh mereka dan sebagainya. Itu masih menjadi seperti itu. Yang kedua juga yang kemungkinan akan meningkat adalah berkaitan dengan investasi yang lain ya. Nah, termasuk tadi itu kemudian pengembangan berkaitan dengan kesehatan, kemudian pengembangan dengan
IT kita sebenarnya cukup bagus ya. Betul, Pak. Kita nih punya produk IT yang cukup bagus dan ya terus terang kalau negara-negara di sana di negara Timur Tengah kalah dengan kita masalah IT itu kan. Jadi dan banyak engineer IT yang bekerja di engineer IT Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan di kawasan Timur Tengah ya Pak ya? Iya, jadi itu juga dan perusahaan kita juga seperti ya. Karena artinya kita cukup bisa ke sana. Kalau kemudian yang akan datang kemudian IT akan menjadi memang betul saya kira akan menjadi kalau ini kan akan misalnya COVID ini terus berjalan kan jaga jarak ini akan menjadi terus berjalan dan itu adalah IT menjadi andalan. Jadi itu kemungkinan besar. Jadi perkiraan saya tetap energi yang menjadi tetap andalan kita dan kemudian akan meningkat karena kita juga butuh mereka juga. Jadi migas lah ya, gas juga dari Iran itu banyak karena Iran juga penghasil gas. Saya lupa nomor 2 atau apa di dunia kalau nggak salah ya. Jadi gasnya banyak. Jadi kita bisa mengambil manfaat itu dan kita bisa juga melakukan yang kita punya itu tenaga-tenaga yang baik untuk mengembangkan IT di. Iya. Tadi untuk Pak. Untuk poin kerjasama vaksin dengan Uni Emirat Arab itu sebetulnya menarik ya Pak ya kalau terus kemudian benar dijajaki gitu ya secara serius. Karena gini, kadang kan di Indonesia itu ada kekhawatiran kehalalan vaksin misalnya ya Pak. Kalau kemudian kerjasamanya dengan negara yang mayoritas penduduknya Muslim atau negara Islam mungkin kan itu mengurangi keraguan itu ya. Jadi penerimaan masyarakat mungkin diharapkan akan lebih baik kan kalau kerjasamanya itu dengan sesama negara Islam atau dengan negara yang penduduk Muslimnya besar gitu ya Pak ya. Mungkin ini akan jadi poin kerjasama yang menarik. Semoga saja itu menjadi nyata ya. Saya pernah mendengar ada salah satu pejabat kita itu mengatakan akan ada dengan Uni Emirat itu menggarap bersama itu. Jadi itu semoga saja menjadi kenyataan karena kan kelihatannya seperti yang Mbak Amelia katakan mungkin ada masalah berkaitan dengan keterterimaan ya oleh masyarakat kita berkaitan dengan halal itu atau yang juga yang lain supaya kalau saya melihat mungkin kemungkinan adalah untuk penyeimbanggan. Penyeimbanggan betul ya. Penyeimbanggan karena yang sudah terjadi sekarang adalah dengan Sinovac ya. Dengan Sinovac dari Tiongkok ya Pak ya, iya betul. Yang sudah berjalan seperti ini dan beberapa kalangan kan ada juga yang mengkritisi itu kan. Kelihatannya untuk keseimbangan. Betul, dan itu ya saja. Dan mungkin sebetulnya begitu. Kan semakin banyak pilihan juga akan semakin baik untuk publik ya Pak ya. Betul. Seperti yang Rusia juga sebenarnya kan juga kita akan juga dengar dengan Rusia juga dan itu kan beberapa pilihan sebenarnya. Dan mestinya emang harus dikembangkan dengan berbagai pihak. Yang penting kemudian masyarakat kita kemudian yakin bahwa itu bisa membantu gitu. Karena kalau ada keraguan, jadi pihak dari kehalalan menjadi repot kalau ditolak dari situ. Betul, takutnya jadi kurang optimal ya Pak ya kemudian fungsi vaksin ini apabila ternyata gitu. Kita sih berharap tidak di kemudian hari ada resistensi atau hal-hal yang lain itu. Oke Pak, terima kasih Pak Hamdan atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Saya senang sekali rasanya saya kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu nih Pak saat saya ambil mata kuliah hubungan internasional di Timur Tengah waktu itu di FISIP UI. Ya walau saya mungkin konsentrasinya bukan di Timur Tengah tapi saya selalu mengamati perkembangan kawasan ini karena memang satu kawasan yang sangat menarik dan secara historis punya hubungan yang baik dengan Indonesia ya Pak ya. Dan karena kesamaan agama ini kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar tentunya juga banyak aspek yang terkait dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah ini gitu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak, sukses untuk aktivitasnya di LIPI untuk penelitian, publikasi dan lain-lain. Salam juga untuk kolega-kolega di LIPI, tetap semangat, tetap sehat Pak, salam untuk keluarga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu Pak sehat dan semangat. Iya, thank you Pak. Welcome. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Hamdan Bashar dari LIPI seputar dinamika politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah di tengah pandemi COVID-19 serta masa depan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara di kawasan ini. Simak dan subscribe channel ini dan salam sehat selalu.